Setiap perjalanan mengandung makna. Setiap makna dibangun dari kesungguhan dalam ikhtiar agar menjadi pribadi yang bermanfaat. Dan setiap ikhtiar adalah perwujudan atas penghambaan kepada Sang Holik. Radio Kota Batik kembali mempersembahkan kisah-kisah teladan para pejalan sunyi yang berupaya menghayati kehidupan dalam Rihlah Sang Cendekia. Modernisasi melahirkan budaya industri. Budaya industri menyulap watak manusia menjadi pragmatis. Dan pragmatisme telah mendorong pikiran manusia serba praktis. Pikiran praktis ini mengimbas pada berbagai-bagai hal, tidak terkecuali dunia pendidikan. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, formula pendidikan yang diformalkan saat ini adalah buah dari pemikiran modernisme. Kiblatnya dunia barat. Formula itu disebarkan melalui imperialisme dan kolonialisme. Sasarannya negara-negara timur, negara-negara yang dianggap sebagai dunia ketiga, negara-negara yang dianggap sebagai negara yang tidak berperadaban. Itulah yang terjadi di negeri kita. Formula pendidikan ditularkan lewat jalur kolonialisme. Belanda dan negara-negara Eropa lain menerapkan formula itu sekadar mendukung politik dagang mereka. Seperti pernah disinggung almarhum Bu S. Rendra, Begawan Sastra Indonesia dalam sebuah orasinya, bahwa bangsa kolonial pada waktu itu mendidik orang-orang sekadar dijadikan alat pencetak uang. Orang-orang dididik untuk sekadar menjadi tukang. Akibatnya orang-orang tak cukup mengerti jati diri mereka, tak mengenal hakikat mereka sebagai manusia. Lalu bagaimana dengan sekarang? Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya akan mengajak Anda sejenak menengok ke masa lalu. Kita melawat bersama kisah sosok cendekiawan Muslim Nusantara yang menjadi gurunya para guru bangsa. Siapa lagi kalau bukan Kiai Soleh Darat, yang punya nama lengkap Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani. Beliau dilahirkan pada kurun 1820 di Mayong, Jepara, atau 5 tahun sebelum pecah Perang Jawa. Ayah beliau adalah orang kepercayaan Pangeran Diponegoro, dan sudah pasti ayah beliau ini bukan sembarang orang. Beliau juga berkarib dengan Kiai Hasan Besari, ajudan Pangeran Diponegoro, juga berkawan baik dengan Kiai Murtado serta Kiai Jamasri. Semasa kanak-kanak sampai remaja, Kiai Soleh Darat ini begitu dekat dengan sang ayah. Ia diajak ke sana kemari melakukan pengembaraan ilmu dari satu guru ke guru lain, dari satu kota ke kota lain, belajar dari kawan-kawan seperjuangan ayahnya. Kebiasaan itu melekat kuat. Saat tubuh mendewasa, ia masih melakukan kegemaran pengembaraan ilmu itu. Belajar kepada Kiai Muhammad Syahid Kayen Pati yang merupakan cucu Kiai Mutamakin, kemudian kepada Kiai Raden Haji Muhammad Saleh bin Asnawi Kudus, lalu juga kepada Kiai Ishak Damaran Semarang, dan kiai-kiai yang lainnya. Semakin ia belajar, rupa-rupanya semakin ia merasa dahaga ilmu. Bahkan ia pun bertolak sampai ke Mekah untuk belajar. Di kota kelahiran Rasulullah ini, ia berguru kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbalah, Syekh Muhammad Al-Mukri Al-Mishri Al-Maki, dan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Tak hanya berguru kepada banyak guru, pengembaraan ilmu Kiai Soleh Darat juga sekait dengan bidang-bidang ilmunya. Ia banyak belajar tentang ilmu bahasa, astronomi, fikih, tafsir Al-Quran, tasawuf, dan lainnya. Jadi tidak heran jika kemudian beliau menjadi seorang polimet alias orang yang menguasai beberapa cabang ilmu. Apabila kita cermati secara seksama, rihlah keilmuan Kiai Soleh Darat ini mencerminkan sebuah gejala yang berbeda dengan gagasan pragmatisme yang secara tanpa sadar atau mungkin saja setengah sadar telah menjadi roh bagi tata laku kita sehari-hari sekarang ini. Pragmatisme menuntun kita mengedepankan hasil daripada proses, sehingga ikhtiar kita tidak benar-benar menjadi upaya pengenalan pada diri.
namun sekadar pelampiasan hasrat penuh ambisi untuk menjadi yang terunggul, menjadi juara dengan mengalahkan yang lain. Lalu saat mencapai puncak kejayaan, kita mudah menganggap remeh orang lain. Pertanyaannya gini, apakah itu pula yang menjadi roh dunia pendidikan kita saat ini? Saya tidak punya jawaban atas pertanyaan itu, tapi mari kita cermati sekali lagi kisah gurunya guru-guru bangsa ini. Kita dayakan mata batin dan cobalah rasakan perjalanan Kiai Soleh Darat. Bagi saya, mungkin juga bagi Anda, rasa-rasanya perjalanan yang ia lakukan teramat melelahkan. Kita mungkin saja tidak sanggup melakukan seperti yang beliau lakukan. Saya, mungkin juga Anda, tak sesabar dan setabah beliau dalam menempuh perjalanan keilmuan. Kita tak cukup tekun belajar. Kita kerap tak sabar mengharap hasil daripada menikmati proses perjalanan. Kita kerap memikirkan apa yang akan kita peroleh daripada memikirkan apa yang bisa kita berikan. Namun tidak demikian pada diri Kiai Soleh Darat. Alih-alih memikirkan hasil, ia justru lebih banyak membuahkan karya, mengajar dan menulis. Di Mekah bersama Syekh Ahmad Khatib, Kiai Mahfud Teremas, Kiai Nawawi Banten, Kiai Khalil Bangkalan dan beberapa kiai lainnya, beliau mengajar murid-murid dari berbagai bangsa. Kemudian saat kembali ke tanah kelahirannya, Kiai Soleh Darat mengajar bersama Kiai Ageng Girikusumo, pendiri pondok pesantren Ki Ageng Girikusumo di Meranggen Demak, dan juga Kiai Khalil Bangkalan. Sempat pula Kiai Soleh Darat mengajar di pesantren Salatiang Purworejo dan mendirikan pesantren di Darat Semarang Utara. Tak hanya itu, karya Kiai Soleh Darat lainnya berupa kitab terjemahan Al-Quran berbahasa Jawa. Menurut cerita, penerjemahan Al-Quran dalam bahasa Jawa itu atas permintaan Raden Ajeng Kartini yang merasa kesulitan memahami Al-Quran. Bahkan untuk surat Al-Fatihah sekalipun. Lantas Kiai Soleh Darat pun menulis tafsir Faidur Rahman. Tafsir ini ditulis hingga juz ke-6 atau akhir surat An-Nisa. Karya monumental itu kemudian dijadikanlah sebagai hadiah pernikahan Raden Ajeng Kartini yang saat itu menikah dengan Raden Mas Joyo Diningrat, Bupati Rembang. Dari pengalaman itu, Kiai Soleh Darat kemudian banyak menerjemahkan dan menulis kitab dalam bahasa Jawa dengan aksara pekon. Seperti Sabilul Abid, terjemahan dari kitab Jauharatut Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Lakoni, dan terjemahan Matan Al-Hikam, kitab tasawuf karya Syekh Ahmad bin Athaillah Al-Iskandari. Melalui penerjemahan dan kitab-kitab karangannya, Kiai Soleh Darat tak hanya membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat agar mendapatkan sumber belajar kala itu. Akan tetapi juga sebagai bentuk perlawanannya terhadap kekuasaan kolonial Belanda yang waktu itu melarang penerjemahan Al-Quran dan kitab-kitab lain. Dari sinilah kita jadi belajar kesungguhan dalam melayari samudra keilmuan yang dilakukan Kiai Soleh Darat patut menjadi teladan bagi kita yang hidup di masa kini. Paling tidak kita berusaha untuk menjadi manusia yang berguna, bukan sebaliknya hanya mencari enak sendiri tanpa peduli dengan keadaan lingkungan sekitar. Demikian Rihla Sang Cendekia, persembahan Radio Kota Batik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kisah teladan para cendekia Muslim Nusantara.